Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Bapak. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada bersemangat kan buat belajar? Anak-anak, dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Namun, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu, agar pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa menerima dan memahaminya dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai? Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran. Kompetensi dasar yang ada dalam pembelajaran kali ini mencakup 2 mata pelajaran, yaitu SBDP dan IPS. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, kalian dapat mampu menyebutkan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang proses pembuatan sarung Samarinda, kalian dapat mampu menyajikan berbagai kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati gambar hasil karya teman, kalian dapat mampu menjelaskan cara melakukan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Yang keempat, setelah mengamati gambar hasil karya teman, kalian dapat mampu memberikan apresiasi terhadap gambar tersebut dengan percaya diri. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana proses pembuatan sarung tenun Samarinda? Ayo kita amati bersama-sama. Kerajinan tenun sarung Samarinda pada awalnya dibawa para perantau Bugis dari Sulawesi yang tinggal di pesisir Sungai Mahakam, tepatnya di Kampung Pamanah, Gang Pertenunan Samarinda Seberang. Berada jauh dari tanah leluhur tidak membuat perempuan Bugis melupakan tradisinya. Sambil menunggu suami-suami mereka pulang dari bekerja serta mengasuh anak-anak, mereka memanfaatkan waktu dengan menenun sarung. Sarung bermotif kotak-kotak yang mereka buat ternyata menarik perhatian orang-orang untuk membelinya. Para pengrajin mengenal 2 teknik dalam menenun sarung Samarinda, yaitu dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM dan dengan cara tradisional yang disebut walidah. Pengrajin pendatang ini kabarnya sangat terampil dalam bertenun kain. Pembuatan satu sarung dari bahan baku memerlukan waktu sekitar 1 pekan, sedangkan proses menenunnya memerlukan waktu sekitar 3 hari. Ciri khas sarung Samarinda adalah bahan bakunya yang menggunakan sutra yang khusus didatangkan dari Cina. Sebelum ditenun, bahan baku sutra masih harus menjalani beberapa proses agar kuat saat dipintal. Proses pertama adalah merendam bahan baku dalam air selama 3 hari. Setelah itu dimasak dalam campuran air dan pewarna sampai mendidih selama sekitar 2 jam. Lalu bahan baku dicuci hingga bersih dan langsung dikanji. Setelah dikanji, diperas dan dijemur hingga kering, barulah bahan baku bisa dipintal menjadi benang tenun sutra. Untuk mendapatkan hasil yang baik, pemintalan harus dilakukan sehalus mungkin. Anak-anak, kalian bisa mengamati contoh pada gambar yang ada di bawah. Gambar pertama memperlihatkan bagaimana benang sutra ditenun atau dipintal menjadi kain. Gambar kedua memperlihatkan contoh-contoh dari kain yang sudah jadi. Cantik-cantik ya anak-anak ya.
Anak-anak, amatilah gambar yang ada pada layar kaca kalian. Pada gambar diperlihatkan bagaimana proses pembuatan kain dan baju dari kain tenun Samarinda, dimulai dari bunga kapas hingga menjadi baju. Amatilah gambar tersebut dengan baik. Seperti yang telah kalian ketahui sebelumnya, para pengrajin mengenal dua jenis teknologi dalam menenun sarung Samarinda, yaitu dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM dan dengan cara tradisional yang disebut dengan walidah. Adapun proses pembuatan baju seperti yang telah kalian amati pada gambar di atas. Yang pertama, kapas dipetik dari pohonnya, kemudian diolah dengan cara digiling, yaitu memisahkan kapas dari bijinya. Selanjutnya, proses spinning atau lebih dikenal dengan proses pemintalan adalah proses pemintalan kapas untuk menghasilkan benang. Benang kemudian ditenun dengan menggunakan alat tenun bernama gedokan hingga menjadi lembaran kain. Kain yang dihasilkan dibawa ke penjahit. Penjahit kemudian akan membuat pola baju sebelum mereka menjahit kain tersebut menjadi baju. Selanjutnya adalah proses menjahit. Terakhir adalah hasil jahitan berupa baju yang siap kalian pakai. Anak-anak, dalam proses di atas, kegiatan ekonomi pada proses pembuatan baju melibatkan dua pelaku, yaitu penenun kain dan penjahit baju. Dikarenakan proses pembuatan yang panjang, maka kita harus menghargai kain tenun dengan cara menggunakan kain sesuai dengan kebutuhannya dan tidak selalu membeli baju yang baru. Kita juga dapat menggunakan baju yang lama. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah menggambar dengan tema kapal nelayan. Sekarang, mari kita memberikan apresiasi terhadap karya-karya yang telah kalian hasilkan. Pajang gambar yang telah kalian buat agar bisa diamati oleh teman-teman kalian. Perhatikan setiap gambar dengan seksama. Tulislah komentar pada setiap gambar dan bagaimana pendapat kalian tentang karya teman kalian tersebut. Tulislah pendapat kalian pada kolom yang ada di bawah ini. Kemudian, kalian jelaskan bagian mana yang kalian suka dari karya teman kalian. Tuliskan pada kolom yang ada. Dan, apa saran yang akan kalian berikan agar gambar tersebut bisa lebih baik lagi di masa yang akan datang? Baiklah anak-anak, kita sampai di ujung pembelajaran. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu agar kita masih bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran berikutnya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, sampai jumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran berikutnya.